Baik, Bapak Ibu. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Karya Sosial Pancu Kasih. Yayasan Karya Sosial Pancu Kasih selama kurang lebih 40 tahun telah melakukan pendampingan terhadap komunitas di Kalimantan. Kepedulian akan kondisi nyata perempuan adat yang tertinggal jauh di saat kita tahu dan mendengar ada kampanye yang digaungkan oleh dunia bahwa tidak ada satupun yang tertinggal. Pemberdayaan perempuan adat yang dilakukan oleh YKSPK melalui Sekolah Perempuan Adat, organisasi lokal perempuan adat, koperasi simpan pinjam perempuan merupakan salah satu upaya yang dilakukan YKSPK. Ibu Elia, perempuan adat komunitas Iban Kembali, Kabupaten Sanggau. Saya undang Ibu Zainab, perempuan adat dari komunitas Payu, Kabupaten Sanggau. Silakan. Berikutnya dari perempuan adat komunitas Krio, Ketapang, Ibu Lianti. Silakan. Silakan ibu-ibu. Ibu Emi, Ibu Zainab, Ibu Yanti, disilakan. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi untuk tema di atas ada perubahan iklim. Untuk kita ketahui bersama saja dulu, kita pembelajaran dulu, apa sih sebenarnya akhirnya perubahan iklim ini harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, catatan seperti apa yang sudah dibuat dari Dinas Lingkungan Hidup sejauh ini? Silakan Ibu. Perubahan iklim ini telah menjadi perhatian internasional. Jadi seluruh dunia sekarang dari beberapa puluh tahun yang lalu mungkin sudah mulai ya. Jadi ini aja dari dokumen yang ada itu yang Paris Agreement itu dari 2015 itu sudah ditandatangani oleh Pak Presiden bersama Ibu Menteri. Kemudian kita dari Kementerian dan ikut juga sampai ke dinas provinsi. Dan saya yakin ini secara kebijakan, tetapi pada prakteknya kita semua telah seperti yang disampaikan Bapak tadi bahwa kita juga merasakan efek dari perubahan iklim ya. Kemudian dan saya yakin ibu-ibu ini juga telah merasakan dan telah melakukan kegiatan untuk kontribusi terhadap mitigasi terhadap adaptasi perubahan iklim ini. Bu, kalau bicara soal kebijakan, sejauh mana kebijakan di bidang terutama lingkungan hidup dan kehutanan ini catatannya ini berpihak pada kehidupan terutama para perempuan adat ini, Ibu, atau juga secara umumnya untuk masyarakat luas? Jadi di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2021 itu tentang pengelolaan perhutanan sosial bab 1.26 menjelaskan definisi masyarakat setempat yang berhak mengakses perhutanan sosial, yakni kesatuan sosial yang terdiri dari warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang tinggal di sekitar kawasan hutan, dibuktikan dengan KTP, memiliki riwayat pengelolaan kawasan hutan dan bergantung kepada hutan. Jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai penerima akses pengelolaan dan manfaat. Seharusnya. Baik, saya tahan dulu Ibu, saya kepada Bu Yeni. Bu Yeni, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Nah, sejauh ini catatan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait dengan pemberdayaan perempuan khususnya di akar rumput ini seperti apa Ibu? Kami ya, mempunyai kebijakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, dengan berlandaskan beberapa dasar hukum yang sudah ada ya, dari undang-undang tentang konvensi ya, hak perempuan, kemudian undang-undang perlindungan anak ya, undang-undang perempuan, penyelenggara ya, kegiatan, kemudian juga kami mempunyai perda, pergub ya, dan terakhir ada undang-undang nomor 12 yang baru disahkan ya tahun 2022 ini tentang tindak pidana terhadap kekerasan
Nah, kami melalui Presiden ya, sudah menyampaikan ya, memberikan kami 5 isu ya, yang harus kami lakukan. 5 diantaranya ya, yang benar-benar harus kita lakukan baik di tingkat provinsi maupun sampai desa. 1 ya, itu peningkatan peran wanita dalam kewirausahaan. Nah, ini tepat sekali untuk tema seminar hari ini. Nah, sampai di sini pada proses-proses kerja-kerja pemberdayaan, apakah ada kemungkinan ibu-ibu dari komunitas ini atau juga lembaga pendamping ini bisa bekerja bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak? Baik, untuk pertanyaan Ibu itu saya jawab sangat memungkinkan. Pertanyaan pertama adalah tema hari ini, Kak Wisda. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita semua mengapa tema ini yang diputuskan untuk diambil sebagai roh dalam kegiatan kita hari ini. Silakan. Terima kasih, moderator. Nah, pemilihan tema pada hari ini memang tidak jauh dari kerja-kerja yang kita lakukan selama ini. Nah, kalau kita bicara soal kerja-kerja pendampingan perempuan adat selama ini, memang pada akhirnya ada beberapa sektor yang berelasi, seperti antara lain ya kehutanan ya, lingkungan hidup, kemudian pemberdayaan perempuan dan juga pendidikan seperti itu. Nah, mengapa kemudian tema ini diambil? Memang pada akhirnya apapun bentuk pemberdayaan yang dilakukan selama ini di komunitas adat, baik melalui sekolah perempuan adat, kemudian pembentukan organisasi dan pengelolaannya, organisasi lokal perempuan adat, dan juga koperasi simpan pinjam perempuan, pada akhirnya memang tidak bisa terlepas dari seluruh aspek kehidupan perempuan adat yang ada di komunitas adat yang kami dampingi. Artinya kan kita bicara ekonomi, sosial, budaya, dan juga politik kayak gitu. Nah, jadi memang semuanya saling terkait. Tantangannya pasti banyak ya. Awal-awal memang kami akui bekerja sendiri di akar rumput, kasihkan di kampung lah kayak gitu. Jadi memang belum melibatkan pemerintahan seperti itu. Jadi masih kolaborasi dengan kawan-kawan yang visinya misi sama. Nah, tantangannya tentu banyak ya, karena kami masuk di komunitas adat dan kita tahu sistem patriarkinya begitu kental. Jadi untuk kami melakukan pendekatan dulu itu juga cukup panjang. Kemudian kami juga bekerja memilih dengan sadar komunitas yang memang tidak dekat kayak gitu. Yang terdekat memang komunitas langgam. Nah, tapi yang lain itu kan rata-rata Ketapang, tapi jauh kayak gitu kan. Sintang, kebetulan ibu-ibu ini ada semua ya. Saya mau apresiasi. Boleh di absen Kak, boleh di absen. Ya, ada komunitas langgam ini memang yang terdekat. Boleh langsung awal dulu. Boleh Pak Kadisnya ya. Ada Pak Kadis. Mana Pak Kadis kita tadi? Perwakilannya oke? Ya, di sana ada koperasi simpan pinjam perempuan dan sekolah perempuan soalnya. Nah, kemudian ada Sanggau, ini ada komunitas Sisang Bisomu di perbatasan Indonesia Malaysia, ibunya mana ya? Satu di sini. Oh ya, satu di sini. Berdiri. Ya, kemudian ada masih di perbatasan Indonesia Malaysia, itu ada komunitas Iban Sebaru. Nah, satu di sini sepertinya, satu di sana ibunya di peserta. Kemudian ada komunitas Tae. Nah, ada di sebelah saya juga ada ibu. Nah, ini di Balai Batang Tarang, Sanggau. Nah, jadi ini wilayah yang bagi kami cukup relatif dekat. Nah, ada yang lainnya itu cukup jauh, lumayan ya, kondisi wilayah juga sangat sulit, yang pastinya untuk ke sana juga membutuhkan upaya lebih lah kayak gitu. Nah, saya sangat apresiasi juga ibu-ibu, apalagi datangnya juga udah sangat malam tadi malam. Ada dari komunitas Ransa Melawi. Silakan ibu, boleh berdiri.
Terima kasih sudah hadir. Kemudian dari Sintang ada komunitas Iban Seberuang dari Kampung Silit. Silakan Ibu. Oh, ini daerah yang kalau misalnya ke lapangan berapa menit lagi sinyal hilang ya? Ini ya? Oh, ini yang terakhir kami ke sana 60 km, kami tersangkut 6 jam karena amblas ditolong orang. Nah itu dari Kampung Silit di Iban Seberuang di Sintang. Nah kemudian ada dari Bengkayang ada Jagoy Budayu ya. Bengkayang mana? Bengkayang? Nah ini di perbatasan juga mereka ada satu sebenarnya tidak datang, kami tidak bisa berhasil mengontaknya karena kendala sinyal itu dari Iban Pare di Sembunyi Biaya itu juga Bengkayang. Nah kemudian dari Ketapang ada komunitas Krio Hulu Sungai ada di sini satu, ada satu di sana. Kemudian Ketapang Leren lagi. Nah ini kondisinya memang yang paling jauh. Ada komunitas Jalai dari Kampung Batu Menang. Jauh tapi itu yang paling awal datang ya? Ya, menambah semangatnya nih. Ya jadi itu ada seperti ada supaya Ketapang, Sanggau, Landang, Sintang, Melawi dan Bengkayang. Nah kurang lebih penerima manfaat langsung itu peserta yang kami dampingi langsung itu ada 700 ibu-ibu kayak gitu. Wow, boleh berikan aplaus 700 ibu-ibu dari waktu berapa lama ini? Artinya kalau kami mau hitung yang paling muncul saja kami itu dari 2010. Iya, coba lihat contekan saya buat sekian banyak. Sementara saya yakin ibu-ibu yang ada di sini sudah akan mampu menyampaikan apa yang mereka lakukan, yang mereka laksanakan di kerja-kerja di lapangannya seperti apa. Sekali lagi terima kasih para ibu sudah hadir di sini. Sebetulnya sebagai masyarakat dari lingkar Timur Kanan terutama Kutai, kita amat bersyukur atas kehadiran dari YKSPK kayak Ibu Wisda, terus dengan kawan-kawannya yang ada di TAI itu ya, bahkan ibu-ibu SPA di kita yang selama ini mereka bimbing untuk kita, yang dulunya ibu-ibunya kalau ada betul kata Ibu Wisda tadi yang telah dibicarakan, kalau dulu ibu-ibunya itu kalau ada acara misalnya suatu rapat di kampung di rumah, ibu-ibu biasanya hanya di dapur ada mie rebung. Saya baru tahu itu. Silakan. Baik, kami dari komunitas Dayak Trio, khususnya Ketapang, sama SPA dapat 6 kali pertemuan kami. Walaupun kita ibu-ibunya tidak bekerja mendulang emas, kerja pikul kayu dan sebagainya, itu udah habis semua. Jadi kami semenjak ada kehadiran sekolah perempuan adat khususnya di Krio, itu kami memanfaatkan pangan lokal yang khususnya di komunitas Krio. Selain pangan lokal, kami juga memunculkan kembali kerajinan tangan khususnya kerajinan tangan lokal, anyaman-anyaman dan sebagainya. Selain kerupuk jengkol juga kita ada stik rebung. Oh, stik rebung. Nah, stik rebung. Kami kesepakatannya kemarin di organisasi Desa ingin mengumpulkan stik rebung. Tapi mengapa kami memilih stik rebung? Karena rebung itu, kalau jengkol itu musiman juga kan? Musiman. Kalau musim banyak ya, kalau susah juga. Tapi kalau rebung itu walaupun dia musim kemarau ataupun musim agak berkurang, dia setiap hari kita tidak sulit untuk mencarinya. Kita ingin dengar bagaimana pengalaman advokasi buruh perempuan yang menyuarakan hak-hak sebagai dampak dari sekolah perempuan adat. Untuk memperjuangkan hak-hak kami sebagai buruh dan perempuan adat di perbatasan sana, karena kami di sana itu dampaknya terkena intimidasi lah dari perusahaan. Saya akan ke floor, ke audiens dulu karena kita ingin dengar juga respon dari beberapa audiens. Ya, jadi
menurut saya, bagaimana cara kita untuk mengatasi semua ini, untuk penggunaan alat media sosial yang saat ini yang sangat berdampak buruk sekali bagi anak-anak yang saya lihat di sekitar saya sendiri ya. Kita di sekitar ini juga, ibu bapak, kalau misalnya mendengar atau mengalami melihat ya hal yang tidak baik terjadi di sekeliling kita, itu wajib bagi kita untuk paling tidak dia menyampaikan ya bahwa hal itu tidak baik. Apa sih khawatir secara pribadi, kemudian harapan-harapan ke depannya dengan kondisi lingkungan yang ada, dengan permasalahan-permasalahan di lokasinya begitu. Khawatiran seperti itu, dan tentunya kalau misalnya masalah seperti untuk perekonomiannya lah sendiri, nanti setelah ibu-ibu itu mendapat pelatihan tentang untuk memproduksi suatu produksi itu sendiri kan, seperti kayak anyaman atau yang lain, setelah mereka berhasil, mungkin tidak 100%, paling tidak 70 atau 80% berhasil, lalu gimana kami akan siapa yang akan menampungnya, siapa yang akan membantu kita. Selain itu, kekhawatiran saya selaku perempuan adat, takutnya kita perempuan adat itu kurang dianggap. Nah, itu aja kekhawatirannya. Tapi puji Tuhan, dengan adanya kita belajar terus, kita ternyata muncul ke permukaan. Nah, itu di mitranya TAF itu ada yang namanya lembaga hukum yang di Surabaya. Mereka punya link ke pasar. Bahkan teman-teman di Hutan Adat Surabaya, ada Asmi dan Lucy yang datang ke sini, mereka sudah melakukan MOU dengan pasar yang difasilitasi oleh Hubuk Surabaya. Nah, itu juga bisa digunakan oleh teman-teman. Terkait dengan ini memang penting gitu kita membangun kolaborasi, bukan hanya sesama dengan CSO gitu, tapi dengan pemerintah. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi ke depan. Ibu-ibu mengelola perempuan adat tak boleh tidur lagi. Jadi pemerintah berharap apapun kegiatan pemerintah dalam kemasyarakatan itu minimal 30% perempuan masa kini, masa digital tidak dilakukan lagi. Saya tidak nyangka kalau hal ini rata-rata dari di kampung perbatasan daerah tertinggal terperistik. Tepuk tangan. Saya dari Dinas Pendidikan Desa bangga dari sebuah kata sini. Kita momenkan supaya minimal 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan lembaga pengelolaan hutan desa atau MHA dan KUPS. Terima kasih. Tepuk tangan dulu, langsung itu, direspon. Baik, para ibu dan bapak serta tamu undangan lainnya, demikian untuk seluruh rangkaian acara seminar kita hari ini. Semoga saja catatan-catatan yang tadi sudah disampaikan ini bisa direkam dengan baik oleh kita semua, sehingga kedepannya ini bisa menjadi poin penting untuk kita mulai melangkah bersama untuk penguatan perempuan adat pada khususnya, kemudian masyarakat Indonesia pada umumnya.